Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan soal materi teologi bencana. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lulu Farida dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 070401-276. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang teologi bencana. Teologi dalam bahasa Yunani yakni teologia, berarti suatu catatan tentang para dewa ataupun Allah. Teologi dalam Islam seringkali disebut tauhid yang berarti esa, atau juga orang sering menyebutkan yakni kalamullah, yang dimana berbicara tentang teologi berarti kita juga berbicara tentang Tuhan. Sedangkan bencana sendiri adalah suatu keadaan yang terjadi pada kehidupan manusia karena sebuah fenomena alam maupun non-alam. Menurut BNPB sendiri, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam ataupun non-alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Selanjutnya yakni Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung darinya kepada Nabi Muhammad dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Sebagai upaya dari penerimaan ayat-ayat Al-Quran, umat Islam mencoba memberikan pembacaan atas ayat tersebut, disertai dengan memahami dan menafsirkan berdasarkan metodologi yang disusun oleh para ulama. Dan hal ini dilakukan sebagai bagian dari usaha manusia terkait kompleksitas persoalan-persoalan yang dihadapi agar sesuai dengan kehendaknya. Al-Quran dalam fungsinya sebagai hudan atau petunjuk, mengandung pelajaran sekaligus penawaran solusi yang dapat digunakan oleh manusia ketika dihadapkan berbagai persoalan. Selanjutnya yakni tipologi bencana dalam Al-Quran. Tipologi analisis bencana dalam Al-Quran secara jelas menguraikan fenomena bencana dalam berbagai turunan kata yang berbeda baik berkaitan maupun dengan alam. Bencana yang berkaitan langsung dengan manusia, khusus untuk bencana yang berkaitan dengan alam, studi interpretasinya atas ayat Al-Quran secara umum membaginya ke dalam 3 bentuk bencana berdasarkan sebab dan musabab terjadinya. Yang pertama, bencana alam disebabkan oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa manusia. Bentuk bencana alam ini disebabkan karena dosa-dosa manusia setidaknya mengandung 2 musabab. Pertama, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mutlak. Dan yang kedua, disebabkan karena tingkah laku manusia yang melampaui batas norma agama dan juga kemanusiaan. Hal ini seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 16. Artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dalam tafsirnya sendiri, ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus tetap mentaati Allah apapun rezeki yang diberikan, baik kita di atas maupun di bawah, baik kita baik maupun jahat ataupun yang lainnya. Bencana alam disebabkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk peningkatan takwa. Bencana alam semata-mata kejadiannya ditentukan oleh Allah dan tidak terkait dengan selainnya. Bencana alam menjadi sebuah tanda maha kuasanya, sehingga apa yang terjadi murni kehendaknya. Manusia sebagai bagian dari bencana tersebut tidak mempunyai pengaruh sedikit pun, dan kejadiannya tidak ada dihindarkan meskipun dengan usaha besar apapun. Namun bencana ini ditunjukkan agar manusia menjadi bertakwa. Hal ini disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bencana alam disebabkan dengan tangan manusia. Namun, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala diberikan kewenangan untuk mengatur kehidupannya sendiri. Meskipun tetap atas dasar pengetahuannya, termasuk dalam memandang eksistensi alam. Manusia mempunyai pengaruh yang tidak kecil. Bencana alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia ini terdapat hubungan sebab akibat terkait perilaku manusia dengan kondisi alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perilaku manusia turut serta memberikan dampak pada eksistensi alam. Tidak hanya disebabkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, secara teologis manusia mempunyai andil besar terkait terjadinya bencana alam. Sebaliknya, manusia juga mempunyai andil besar dalam kaitannya dengan pencegahan bencana alam. Perilaku manusia yang menjadi sebab terjadinya bencana alam, yakni perbuatan manusia secara fisik. Terima kasih. Kemudian dalam pembahasan transformasi teologi, mistisme teosentris menuju kritisme antroposentris dalam bencana alam. Nah, dalam bab ini, dalam sejarahnya, Islam tidak mengenal istilah teologi sebagai sebuah istilah. Setidaknya untuk merujuk pada istilah tersebut, Islam menggunakan term tauhid dan ilmu kalam. Tidak berbeda jauh. Teologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia. Nah, kemudian term teologi mendapat tempat dalam dialektika pemikiran umat Islam. Tidak dapat disebut baru. Nah, jadi hal itu dibuktikan dengan adanya transformasi keilmuan dalam Islam pada dekade awal. Nah, dengan muncul berbagai terjemahan terhadap karya-karya Yunani yang tidak terlepas dengan pembahasan ketuhanan, kemudian berkembangnya waktu, penggunaan term teologi mulai digunakan untuk menggantikan term kalam, meskipun pada sisi-sisi tertentu terdapat perbedaan dari fakta sejarah tersebut. Nah, kemudian maka secara umum term teologi terbagi menjadi dua macam. Apa itu? Teologi klasik dan modern. Nah, teologi klasik sebagai sebuah warisan teologi masa lalu mempunyai ciri apologitatik atau bisa disebut perdebatan pada wilayah dosa besar, eskatologi, surga, neraka, dan kekodiman Al-Quran. Nah, sedangkan teologi modern lebih condong pada upaya memfungsikan nilai-nilai Islam dalam mengatasi persoalan sosial. Nah, seperti kebodohan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Nah, itu bisa disebut juga dengan perbedaan antara teologi klasik dan teologi modern. Nah, kita masuk ke pembahasan tipologi bencana. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, bencana diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris, bencana diartikan sebagai disaster, calamity, debacle, havoc, yang secara umum mengerucut pada pengertian event resulting in great loss and misfortune, atau sesuatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian besar dan kemalangan. Sedangkan dalam terminologi Islam, bencana diistilahkan sebagai dengan beberapa redaksi. Di antara yang paling mendasar, maknanya adalah al-baliyah atau al-dar, yang berarti perkara yang dibenci.
Nah, kemudian seperti kemalangan, musibah, dan lain sebagainya. Nah, Selanjutnya, pada tipologi bencana terdapat berbagai macam bentuk bencana. Bencana diantaranya adalah pertama, bencana yang bersifat hissiyah atau indrawi atau materi adalah bencana yang bisa terjadi kepada manusia maupun alam di sekitarnya. Adapun yang berhubungan dengan manusia terdiri dari bencana pribadi personal dan sosial seperti sakit, harta hilang, kematian, kerusuhan dan sebagainya. Sedangkan bencana yang berhubungan dengan alam sekitar seperti gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya. Kedua bencana yang bersifat ruhiyah atau ma'nawiyah atau abstrak imateri. Bencana ini khusus terjadi pada diri pribadi manusia, di antaranya seperti tercabutnya atau berkurangnya iman atau ilmu yang tidak diamalkan dan sebagainya. Untuk slide selanjutnya kita dapat simpulkan bahwasanya teologi diartikan dengan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia. Dalam sejarahnya, teologi dalam Islam bukan hal yang baru, melainkan sudah dimunculkan sejak permulaan transformasi intelektual umat Islam. Fenomena bencana alam di dalam Al-Quran ditinjau dari sebab terjadinya dibagi menjadi 3 bencana alam disebabkan karena azab. Yang pertama, atas dosa manusia. Yang kedua, bencana alam disebabkan karena memang itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Dan yang ketiga adalah bencana alam disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.